Setiap 3 tahun sekali, warga di desa Gunung Condong, Kecamatan Bruni, Purworejo, kerap menggelar tradisi merti desa alias Grebek Ingkung. Tradisi yang digelar sejak ratusan tahun yang lalu ini menjadi wujud rasa syukur atas rezeki yang berlimpah. Biasanya, waktu yang pas untuk dilakukan tradisi ini adalah hari Senin atau Kamis Kliwon pada kalender Jawa. Untuk pesertanya berasal dari 5 dusun di sekitar desa Gunung Condong. Sebenarnya sih, tradisi ayam ingkung ini udah dimulai 3 hari yang lalu. Sebelumnya, warga berziarah ke makam Mbah Jati Kusumo. Beliau adalah sosok yang pertama kali membuka pemukiman warga di kawasan Gunung Condong, fams. Baru deh, warga bergotong royong membuat ayam ingkung. Kemudian, ayam disusun dalam ancak dan dihias sangat menarik. Hiasan ini bukan tanpa sebab, tapi karena ancak dinilai oleh panitia. Warga biasa memakai jenis ayam kampung jantan untuk membuat ayam ingkung ini, fams. Karena jumlahnya banyak, panitia juga memperbolehkan menggunakan ayam negeri. Satu ancak biasanya dibuat bersama oleh 8 warga. Satu ancak biasanya berisi 100 ekor ayam ingkung, fams. Nah, untuk dana yang dikeluarkan bisa mencapai 5 juta rupiah. Gak cuma ayam ingkung aja, ada juga jajanan pasar, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya. Jadi bisa dibilang kegiatan ini sebagai sedekah warga untuk warga lain di sekitarnya, fams. Kalau acara ritual sudah selesai, ayam ingkung juga diserahkan kepada kepala desa secara simbolis. Kemudian, isi ancak dibagi-bagikan kepada warga. Meski namanya Grebek Ingkung, dalam kegiatan ini gak ada yang namanya acara rebut-rebutan, fams. Pokoknya ayam dibagikan dengan tertib. Tapi gak gratis ya, kalian harus punya kupon yang senilai Rp10.000. Wait, gak rugi kok. Satu kupon ini, warga udah bisa mendapatkan bungkusan berisi 2 ekor ayam ingkung, jajanan pasar, dan hasil bumi lain. Wah, menang banyak ini sih. Tapi emang niatnya bukan nyari untung kok. Ayam ingkung sengaja dibagikan kepada sesama biar semakin berkah. Oh iya, ayam ingkung ini hanya boleh dibagikan kepada warga di luar desa Gunung Condong, fams. Warga setempat gak boleh ikutan menyantap kelezatan ayam ingkung ini. Setelah ritual adat, ayam ingkung juga biasa dinikmati bersama-sama. Sedap. Wait, jangan cuma doyan makan aja loh, fam. Kalian juga harus tahu nih, kalau produk olahan ayam Indonesia kini sudah mendunia. Mulai dari produk ayam DOC alias Day Old Chicken, daging ayam sampai telur juga loh. Nah, negara tujuan ekspor olahan ayam adalah Jepang, Qatar, Timor Leste, Papua Nugini, Myanmar, dan Filipina. Bahkan, yang terbaru daging ayam Indonesia juga sudah disetujui dan bisa masuk ke negara Uni Emirat Arab. Mantap! Woohoo! Indonesia mendunia! Wah, emang keren banget deh ya. Sama kayak Jorici yang udah keren nih, asik ya. By the way, udah kenyang belum makan ayamnya? Nah, kalau belum, kita punya sajian yang oke nih ya. Spesial dari Unggas. Waduh, tentunya dari ranah Minang nih. Wah, apakah itu? Wih, penasaran ya? Sama, saya juga penasaran. Rasanya akan menggigit lidah. Widih, langsung aja kita simak yang satu ini. Kalau ranah Minang, wajib deh manjain lidah dengan menu bikin bergairah. Kalau rendang, dendeng, atau ayam panggang udah biasa. Gimana kalau kita ajak kalian menikmati menu Itiak Lado Mudo? Sajian yang satu ini emang gak selalu tersedia di semua rumah makan Padang ya. Tapi yang khas ada di daerah Ngaresiano, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, fams. Makanan ini tergolong mahal loh, fams. Wajar aja sih. Mengingat harga itiknya aja, ini udah mahal banget. Belum lagi harus pakai bumbu dengan kualitas terbaik dalam jumlah yang cukup banyak. Oh ya, semua bumbu juga harus digiling halus agar dapat tercampur dengan itik secara sempurna, fams. Pasti mantap banget nih rasanya. Dalam pembuatannya, itik ini dimasak dengan bahan bakar kayu manis. Karena asap yang dihasilkan dari kayu manis ini terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis kayu lainnya, fams. Jadi, gak bikin pedih di mata pembuatnya. Selain itu, aroma khas kayunya juga bisa menambah aroma itiak jadi lebih harum. Tapi, gak boleh pakai api yang terlalu besar ya.
Dengan api yang kecil, warna asli cabai hijaunya tidak akan berubah menjadi gelap meski udah matang. Yang bikin spesial, bebek atau itik yang digunakan harus berusia paling tua 6 bulan fams. Selain itu, itik juga harus berjenis kelamin jantan, karena cenderung memiliki tekstur yang lebih empuk daripada daging itik betina. Gak hanya itu aja, lemak di badan itik jantan lebih sedikit daripada itik betina. Jadi, rasanya bisa lebih nikmat deh. Dalam sehari, rumah makan ini bisa menghabiskan hingga 300 ekor itik loh. Kalau sebelum pandemi dulu sih, sehari bisa mencapai 900 ekor itik fams. Luar biasa ya. Sajian satu ini memang masih saudaraan dengan itik tadi fams. Dikenal sebagai sajian khas Brebes, Jawa Tengah. Blengong diolah menjadi berbagai olahan, mulai dari sate blengong, sate rica blengong, sampai gulai blengong. Untuk mencicipinya, kalian bisa datang ke salah satu warung makan yang berlokasi di Jalan Gunung Jati 1, Brebes. Kuliner ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, kemudian menjadi salah satu kuliner turun-temurun di Brebes. Oh iya, blengong adalah daging unggas bejantan yang dihasilkan dari perkawinan silang antara bebek dan entok. Tekstur dagingnya sangat empuk dan lembut, tapi agak berserat. Rasanya juga gurih, fams. Salah satu penjual kuliner belengong ini adalah Ibu Kija, fams. Ia udah memperkenalkan olahan belengong sejak 20 tahun lalu. Widih, bisa dibilang masakan legendaris nih. Dalam sehari, tempat makan ini bisa menghabiskan 25 ekor belengong. Satu porsi sate belengong dibanderol Rp33.000, fams. Berbeda dengan sate belengong tadi, fams. Untuk sate rica belengong, memiliki ciri khas tusukan yang panjang. Di dalamnya nggak cuma daging aja, ada juga kulit dan tetelan belengong. Kemudian, sate rica belengong direbus selama 1 jam dengan bumbu khusus. Campurannya dari kuah santan, bumbu, dan cabai. Mencicipi sate rica belengong ini seolah menjadi pengalaman baru, fams. Karena panjang tusukan satenya 3 kali lebih panjang daripada sate biasa. Olahan belengong ini konon hanya ada di Kabupaten Brebes saja, fams. Masyarakat Brebes percaya menikmati daging belengong pasca sakit bisa menambah stamina dan membuat tubuh lebih fit. Wah, bisa bikin strong tuh. Kalau mau yang berkuah, kalian bisa nikmati gulai belengong. Rasanya gurih dan sedikit pedas. Satu porsi gulai belengong ini murah meriah kok, cuma Rp7.000 aja. Kata siapa? Rendang cuma ada di Tanah Minang dan jauh di Matos saja. Buktinya di Kabupaten Batang ada rendang juga kok. Tapi rendang yang satu ini nggak dibuat dari daging sapi, melainkan daging mentok. Kalian bisa menyebutnya dengan mentok rendang Jawa. Berbeda dengan rendang khas Minang yang dimasak kering. Mentok rendang Jawa memiliki kuah kental dengan campuran rempah-rempah. Sekilas agak mirip kalio khas Minang, fams. Oh ya, mentok adalah sejenis bebek yang banyak diolah menjadi aneka masakan. Dari segi rasa, daging mentok lebih gurih dan teksturnya kenyal. Nah, untuk kuah rendang ini rasanya pedas manis dengan aroma rempah yang kuat. Bahan pembuatan mentok rendang Jawa gak jauh berbeda dengan rendang dari Minang. Tapi yang jadi pembedanya, ada tambahan tomat, merica, dan gula Jawa. Untuk ciri khasnya, jelas ada santan, fams. Makanan bersantan juga bisa kalian bedakan dari warna dan kekentalannya, fams. Kalau masakan Minang identik dengan warna bumbu yang merah pekat dan kental. Di Jawa, cenderung memiliki tekstur cair dengan warna yang agak cerah. Setelah matang, mentok rendang Jawa siap disajikan. Mantap! Fams, siapa nih yang belum bangun? Waduh, kebangetan banget deh. Jam sekarang udah mau jam 6 nih, belum bangun juga. Waduh, udah please deh. Jangan pakai jam karet, udah nggak musim 2022 gitu loh. Alah, tapi kalau mau keren, pakai jam kayu ya. Wah, ini nih jam kayu. Kayak gimana ya? Tuh, kayak kakak-kakak cantik gitu tuh yang pakai jam kayu. Oke. Yoi, fams! Mau tampil modis dan bergaya? Sekarang gampang! Banyak pilihan aksesori fashion yang bisa kamu coba. Salah satunya produk rumahan dari Provinsi Lampung ini loh.
Terbuat dari kayu sebagai material utama, aneka jam meja dan jam tangan ini bakal bikin kalian tampil beda. Bikin PD makin meningkat, tanpa harus merogoh kantong dalam-dalam, fams. Kerajinan Indonesia ini mendunia loh, pernah dipesan oleh konsumen dari Amerika. Jam tangan keren ini, fams, harganya mulai dari 250 ribuan aja. Tergolong murah untuk produk sejenis yang rata-rata mulai dari harga setengah juta rupiah. Fams, material kayu yang dipakai ada dua jenis. Ada jenis kayu jati Belanda dan jenis kayu rosewood atau sono keling. Keduanya punya karakteristik yang berbeda. Untuk kayu jati Belanda biasanya punya warna yang lebih cerah, sedangkan untuk warna yang lebih gelap seperti ini, fams, biasanya memakai jenis kayu rosewood atau sono keling. Kalau soal kekuatan dan daya tahan, jangan ragu lagi deh, fams. Kayu jati Belanda dan rosewood selalu jadi favorit dan cocok banget buat aneka jenis kerajinan tangan berbahan kayu. Oh iya, fams, rumah pembuatan jam tangan kayu ini berlokasi di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Berkarya sejak tahun 2018 lalu, produksi jam tangan kayu dari sinilah udah terjual ke banyak daerah di tanah air. Gak hanya Sumatera, tapi juga ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Gak cuma keren, jam tangan dari kayu bisa dibilang juga ramah lingkungan, karena dibuat serapi dan sehalus mungkin. Jam tangan kayu jarang juga bikin alergi atau iritasi pada kulit. Inilah aneka furniture tadi dibuat. Ada di pabrik yang terletak di Jalan Raya Kauman Kudu, Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hampir seluruh produknya memang diekspor ke Asia, Amerika, Eropa, sampai Timur Tengah, fams. Oh my wow, Indonesia mendunia. Jelas, harganya sudah bukan rupiah lagi. Satu barangnya dibanderol hingga puluhan ribu dolar atau setara dengan ratusan juta rupiah loh. Wits, perjalanan dari sebatang kayu jadi seharga mobil ini emang panjang banget, fams. Bahan baku yang digunakan hampir 100% dari Indonesia. Misalnya, kayu mahoni yang mudah didapatkan di Nusantara. Kalau di Amerika dan Eropa, kayu mahoni terkenal sebagai kayu mewah, fams. Selain terkenal memiliki kualitas yang mirip-mirip dengan kayu jati, kayu mahoni juga memiliki pori-pori yang kecil, fams. Jadi nggak akan terlihat lubang-lubang di furniturnya tuh. Yang bikin selebriti top papan atas kepincut adalah desainnya yang sangat unik, dengan ukiran-ukiran yang khas banget. Makanya, pekerjanya ini langsung didatangkan dari Jepara, yang menjadi basis pengukir kayu yang paling handal di Indonesia. Dan salah satu desain Christopher Guys yang menjadi ciri khas untuk Christopher Guys itu adalah kaki silang yang dibawa. Selalu, semua desainnya Christopher Guys selalu mempunyai kaki silang di bawahnya. Yang bikin produk asal Semarang ini diekspor secara terus-menerus adalah detailnya yang luar biasa halus, fams. Meskipun terlihat sederhana, nyatanya hanya orang-orang terpilih saja yang boleh mengerjakannya. Sebelumnya, mereka juga harus menjalani pelatihan selama berminggu-minggu agar menghasilkan kualitas yang jempolan loh. Hebatnya lagi nih, nyatanya pabrik ini juga memasok furniture secara khusus untuk merek terkenal yang ada di Singapura, fams. Kalau kalian mau pesan, harus ke official store yang di Singapura dulu ya. Lalu, produknya baru dibuatin di Indonesia. Jadi jangan heran kalau furniture ini dihargai mata uang dolar. Fams, salah satu kunci kenyamanan sebuah sofa atau kursi dinilai dari suspensi atau pernya ini nih. Suspensi adalah bagian sofa yang bisa menyangga busa dan berfungsi membuat duduk terasa nyaman dan agak memantul. Sebenarnya, ada banyak tipe suspensi yang bisa dipakai untuk sofa yang harganya cukup mahal. Biasanya menggunakan per dengan 8 ikatan, fams. Metode ini bisa menjaga pegas agar tidak bergeser dan memastikan suspensinya tidak akan berbunyi saat digunakan. Meskipun harganya jauh lebih mahal, tapi sofa ini bisa memiliki umur panjang loh. Oh iya, fams, kebanyakan kursi dan sofa yang ada di sini dijual dengan warna yang netral. Selain gampang dipadu-padankan, sofa dengan warna netral bisa mengikuti gaya dekorasi yang terus berubah-ubah. Jadi nggak tiap ganti dekorasi ganti sofanya juga ya. Nah, ini nih yang paling seru. Furniture ini dilapisi dengan lembaran emas atau perak, fams. Cara ini digunakan karena hasil akhirnya lebih memuaskan dibandingkan dengan pewarnaan menggunakan semprotan airbrush. Proses ini harus dilakukan di dalam ruangan khusus yang suhunya diatur dalam keadaan kering, fams. Kalau lembab sedikit saja, lembaran emas ini jadi lengket dan nggak bisa ditempelkan ke produk furniture. Pekerjanya juga pakai sarung tangan karena tekstur gold leaf-nya lembut banget. Fams,
Semua material yang digunakan ini harus tahan api ya. Kalau mau dikirim ke United Kingdom, material ini jadi syarat wajib yang harus dipenuhi. Konon, furniture yang udah lolos sampai UK, berarti kualitas barangnya terjamin jempolan tuh. Jadi kalau mau masuk negara lainnya, bisa lebih gampang, fams. Oh iya, proses packing juga harus diperhatikan, fams. Karena harganya yang nggak murah alias mahal banget, box untuk pengirimannya juga nggak main-main, fams. Bahasa kerennya effort banget lah. Maklum, furniture ini akan terombang-ambing di laut hingga berminggu-minggu lamanya. Jadi, harus ditangani dengan hati-hati. Emang bikin kagum ya? Segala produk Indonesia mendunia. Kita masih punya banyak banget informasi mendunia lainnya. Nonton terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.